أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبه أجمعين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ah bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa arkan wa ayat salati ala mayyiti sab'atun ahaduha niyatun ka ghairiha wa min thamma wajaba fiha ma yajibu fi niyati sa'iril furubi min nahwi qatiraniha bitaharrumi wa ta'arrubu lil fardiyati wa illam yakun fardu kifayatin wa la yajibu ta'yinul mayyiti wa la ma'rifatuhu balil wajibu adna mumayyazin fayakfi usallil fardu ala hadzal mayyiti. Qala jama'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi bi nahwi ismihi. Alhamdulillah, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada malam ini, yaitu tentang sholat jenazah. Sholat jenazah atau sholat jenazah itu ada dua istilah yang bisa dipakai, janazah atau jenazah. Yang lainnya adalah sholat mayit, sama semua itu. Nah, di dalam kita mengkaji tentang sholat jenazah ini, pertama yang pokok adalah harus kita tahu tentang rukunnya, rukun sholat jenazah. Di mana kita ketahui bahwa semua ibadah itu memiliki rukun masing-masing. Apa makna keberadaan rukun dalam sebuah ibadah? Mau sholat kek, mau haji kek, ya mau puasa kek, dan yang lain-lain. Apa makna keberadaan setiap rukun dalam setiap ibadah itu? Ya, rukun itu kita sebut saja sebagai unsur yang wajib ada dan wajib dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat di dalam setiap ibadah. Rukun salat misalnya, kita harus melaksanakan semuanya ya tanpa kecuali dan harus dikerjakan sesuai dengan kaidah syariat, kaidah syar'i. Sehingga dengan demikian maknanya adalah kalau hanya salah satu unsur atau rukun misalnya tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu ibadah kita menjadi batal dan tidak sah. Apalagi 2 atau 3 rukun, apalagi seterusnya. Satu saja rukun
ibadah yang kita kerjakan tidak kita kerjakan atau kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan syariatnya, maka maka ibadah kita itu menjadi batal dan tidak sah. Itu yang penting kita pahami makna keberadaan rukun dalam setiap ibadah. Termasuk dalam sholat saja misalnya. Ada kadang-kadang orang yang terlepas daripada yang bersangkutan tahu tidak tahu dan memang harus tahu bahwa tuma'ninah dalam sholat itu adalah rukun sholat. Tuma'ninah dalam sholat itu adalah salah satu rukun sholat. Sehingga kalau itu tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, maka sholat kita itu menjadi tidak sah. Contoh, ada yang lihat ya orang sholatnya tidak pakai tumaninah ketika i'tidal tidak pakai tumaninah. Apa itu tumaninah dulu? Tumaninah adalah sukunum bainal harakatain, yaitu diam di antara dua rukun. Nah, i'tidal itu adalah rukun sholat, salah satu rukun sholat. Nah, orang yang tidak tumaninah ketika i'tidal, maka sholatnya menjadi tidak sah dan batal. Ya, contoh misalnya orang naik dari ruku sami Allahu liman hamidah, tidak sedikit pun dia diam tumakninah, artinya tidak tumakninah, langsung sami Allahu liman hamidah rabbana, enggak baca sami Allahu liman hamidah, langsung dia begini. Itu tidak ada tumakninah itu. Mohon diperhatikan, kadang-kadang perhatikan ada orang yang seperti itu. Nah, jadi tidak ada tumakninahnya ketika i'tidal. Nah, orang ini sholatnya apa? Hukum tidak sah, batal dan tidak sah. Ya, berapa lamanya tumakninah itu dikerjakan, diam itu dikerjakan, dilakukan. Tumakninah itu berapa ukurannya? Ya, sekedar ya ketika diam, sekedar waktunya adalah sekedar mengucapkan subhanallah, sekedar mengucapkan subhanallah. Pada diam itu bukan mengucapkannya tapi waktunya. Ya, waktu yang minimal adalah waktu yang waktu tumakninah itu minimal adalah sekedar ukuran mengucapkan subhanallah. Kalau itu tidak dilakukan, sami Allahu liman hamidah, itu tidak sah sholatnya itu. Tidak sah sholat itu. Karena tidak mengerjakan rukun. Salah satu rukun tidak dikerjakan. Ya, jadi itu. Kemudian kaitannya dengan rukun sholat jenazah atau sholat mayit. Ya, sholat jenazah atau sholat mayit. Disebutkan bahwa warkanha ya sabatun, ada 7 rukun sholat jenazah atau sholat mayit. Ada 7 ya. Ya, jadi yang 7 itu yang mana yang 7 ya? Yang pertama ahaduha niyatun, ini pokok ini. Yang pertama adalah niat. Nah, apa yang harus ada dalam niat sehingga niat kita menjadi sah, sekaligus sholat kita menjadi sah? Niat kita itu adalah yang wajib adalah pertama ya iqtiranha bitaharrumi. Pertama niat kita itu, dan niat itu ada dalam hati, ada dalam hati. Ingat bahwa kita melaksanakan sholat jenazah atau sholat atas mayit tersebut. Ya,
Itu Pak, kapan itu? Pada saat kita sedang melafalkan takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan di luar itu. Ya, kalau di luar itu kita pasang di niat di hati kita melaksanakan sholat jenazah, sholat atas mayat itu tidak usah niat kita. Itu wajib kita lakukan pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang wajib adalah di sini disebutkan adalah wat ta'arrubu lil fardiyati. Yang kedua, setelah kita melaksanakan niat melaksanakan sholat jenazah, ya sholat jenazah, maka yang dalam niat itu adalah ya harus kita hadirkan niat sholat fardu, tidak boleh lepas, wajib ada itu. Aku ya secara sederhana ya lafaz niat untuk sholat jenazah, sholat mayit itu adalah usolli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Walaupun tidak ada lillahi ta'ala tidak apa-apa. Usolli ala hadzal mayyiti fardhan. Udah itu aja. Nah, bagaimana dengan hukumnya fardu kifayah sholat jenazah itu? Tidak harus ada pada niat fardu kifayah, tidak harus. Cukup dengan kata fardu sudah mencukupi. Bagus kalau umpamanya kita katakan fardu kifayah di dalam niat kita itu. Aku sholat atas mayit ini fardu kifayah kalau kita sholat sendirian atau kita sholat menjadi imam. Akan tetapi ketika kita menjadi makmum, wajib hukumnya kita berniat melaksanakan sholat jenazah itu atau aku sholat mayit ini fardu ikut imam. Harus ada ikut imamnya. Karena kalau tidak ada ikut imam di niat kita itu, ya itu tidak sah niat kita. Harus ada. Jadi aku sholat atas mayit ini ikut imam. Itu yang pokok. Ya. Jadi kita berniat untuk melaksanakan aku sholat mayit. Ya, istilah kemarin itu adalah ada istilah mayit, ada istilah jenazah. Boleh saja mana-mana mau dipakai. Aku sholat atas jenazah ini atau aku sholat atas mayit ini boleh saja. Ya, usolli ala hadzal mayyiti. Ya, ala hadzal mayyiti. Makanya di sana kan dikatakan bahwa al mayyit ala hadzal mayyiti, atas mayit ini. Al mayyiti itu baik untuk laki maupun perempuan, kan ala hadzal mayyiti aja kita bilang. Ya, tidak secara bahasa Arab misalnya, kan kalau yang perempuan ada tak marbutah di akhirnya, itu kan kaedahnya. Tetapi khusus untuk kata mayit itu tidak boleh, tidak perlu ada kata huruf marbutah di akhir, tidak perlu untuk menunjukkan perempuan. Al-mayyitah kita bilang salah itu. Kenapa salah? Karena alim mayyitati itu adalah bangke, artinya bangke selain manusia yang sudah mati. Jadi bangke kambing, bangke anjing, bangke apa saja itu adalah mayyitah namanya. Makanya tidak boleh kita katakan ya mayit perempuan mayyitah, tidak boleh. Bukan itu artinya. Jadi mayit itu adalah baik laki maupun perempuan. Usolli ala hadzal mayyiti. Ya, cukup dengan itu. Kalau mau ditambah silakan saja, misalnya apa? Arba'at takbiratin boleh, nah itu hukumnya sunat. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, lillahi ta'ala juga itu tambahan yang hukumnya sunat. Yang wajib, yang rukun adalah usolli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum dia akan sendirian, usolli ala hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala, atau fardhul kifayati lillahi ta'ala. Bagus juga itu. Tapi kalau tidak ada kifayah juga tidak masalah. Aku sholat atas mayit ini fardu
karena Allah Ta'ala. Kalau karena Allah Ta'ala ada juga tak ada masalah, sah boleh. Itu dia. Itu mengenai niat. Dan tidak wajib menentukan nama mayit misalnya atas mayit yang namanya si A, tidak perlu itu. Tidak perlu mau sholat mayit mayit ini yang namanya si A, si B, si C, tidak perlu. Itu wajib tidak wajib, bukan tidak disyariatkan untuk meniatkan sholat pada jenazah atau mayit tertentu yang namanya kita hadirkan dalam hati kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi nawaitu sholat ala hadzal mayyit atau mana saja ya, atau bahkan boleh berniat lapas niatnya nawaitu sholata ala man yusalli alaihil imamu, boleh juga, tapi jarang kita pakai ini. Nah, apa maknanya itu? Aku sholat atas apa yang imam itu sholat untuk orang ini gitu. Itu maksudnya ala man yusalli alaihil imam. Nah, tapi itulah itu alternatif, itu pilihan-pilihan ya. Nah, itu pilihan-pilihannya. Terus walau khabar mauta ya, nawas salata alaihim wa illam ya'rif adadaha. Kalau umpamanya menyolatkan banyak jenazah salatkan satu, misalnya 3-4 orang, berapa orang berderet, nah, nanti ada caranya, ada kefiatnya, ada caranya kita berderet itu bagaimana caranya, apa yang paling sini dan seterusnya nanti itu. Tapi yang penting dia niat dulu ya. Ada banyak jenazah, ketika kita sholat ya, kita mensolatkan mereka, jenazah ini adalah niat kita usalli ala nawaitu salata alaihim. Nawaitu salata alaihim fardhan lillahi ta'ala. Kalau banyak jenazah yang kita salatkan, nawaitu salata alaihim, cukup fardhan ma'muman, kalau jadi ma'mum lillahi ta'ala. Ku salat atas semua jenazah ini fardu dan nurut imam, ikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, maaf. Walau ahrawa bis salat ala janazatin thumma khadarat ukhra wa huwa fi sholati turikat hatta yaflugha. Kalau ada seseorang ya, atau siapa berapa saja, ada orang yang ihram untuk sholat jenazah ya, kemudian ada jenazah lain datang belakangan, masih sholat ini masih sholat ini. Allahu Akbar, datang jenazah lain yang ini bagaimana ini? Nah, itu kan boleh mensolatkan lebih dari beberapa jenazah kan? Tapi dalam kasus ada sholat jenazah dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Pas sudah takbiratul ihram, datang jenazah lain. Ya, nah ini bagaimana ini? Nah, ini katakan summa yusalli ala sariyaturikat hatta yafruga. Kalau sudah orang takbiratul ihram, jangan dulu dimasukin yang satu ini. Ya. Jangan dulu dimasukin supaya apa? Pada sholat tidak, jangan dulu. Karena orang sudah takbiratul ihram. Ya. Kalau begitu, ya, yang satu ini dulu di tempat lain, ditaruh di tempat lain dulu. Sampai selesai yang duluan ini, baru sholat yang untuk yang satu orang ini, misalnya. Tidak bisa belakangan ditaruh jenazah yang baru datang kemudian ini, sementara si orang atau kita sudah takbiratul ihram. Ya, itu dia. Ya. Jadi summa usalli ala sanni annahu lam yanwiha awwalan. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, terkait dengan rukun salat jenazah ini adalah ya, wasaniha qiyamun liqadirin. Rukun yang kedua dari salat jenazah itu wajib dilakukan
dengan berdiri, dengan cara berdiri. Ya, harus berdiri dengan catatan tentu kalau mampu berdiri. Ya, kalau tidak bisa berdiri, boleh juga duduk sih. Tidak boleh juga tidur berbaring mah juga boleh. Kalau tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri boleh. Tetapi sepanjang kita mampu berdiri, maka hukum berdiri itu adalah rukun. Satu rukun yang kedua daripada pelaksanaan sholat jenazah atau sholat mayit. Enggak, Bismillah. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa wasaniha qiyamun liqadirin alaihi fal ajizu yaqudu summa yattaji'u. Jadi kalau yang tidak mampu boleh saja dia duduk sholatnya. Kemudian kalau tidak mampu duduk boleh juga caranya adalah berbaring, cara berbaring. Jadi berdiri kepada intinya. Ya. Jadi sholat jenazah akan sah kalau orang yang sholat itu melakukan sholat secara berdiri. Kalau dia dengan catatan kalau dia mampu berdiri, artinya tidak ada halangan untuk berdiri. Yang ketiga adalah wasalisuha arba'u takbiratin ma'a takbiratit taharrumi. Yang ketiga adalah yang arba'u takbiratin, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 takbir seperti biasa, termasuk di dalamnya adalah takbiratul ihram. 4 takbir termasuk takbiratul ihram, itu rukun yang ketiga dari sholat jenazah. Nah, bagaimana? Nah ini mah ada pembahasan sini. Walau zada 'alaiha lam tabtul sholatuhu. Kalau umpamanya ada orang nambah dari 4, terutama karena mungkin dia lupa. Ya, mungkin dia lupa sudah 4, ya, sudah 4, Allahu Akbar, nambah dia lagi 1 takbir. Bagaimana yang ini? Kan itu pertanyaannya. Itu tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya dengan menambah 1 atau beberapa takbir, terutama karena lupa. Kalau sengaja janganlah, kalau sengaja aja. Kalaupun sengaja pun juga tidak batal sholatnya. Orang sholat jenazah kalau nambah Allahu Akbar, terakhir sudah 4 Allahu Akbar nambah, ya kelebihan ini tidak apa-apa. Nah, jadi batalnya sholatnya tidak batal. Itu dia. Kemudian ya, sini dikatakan bahwa walau zada imamu wa 'alaiha la tusannu lahu mutaba'atuhu fi zaidi bal tukrahu. Kalau sekarang kasusnya adalah imam yang nambah takbirnya, mungkin karena dia lupa, sudah 4 dia, sudah 4 Allah nambah dia di 1 takbir. Persoalannya kalau imam itu kan sudah sah, walaupun dia nambah takbirnya kan tidak ada apa-apa, dia tidak batal sholatnya. Makmum ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau imam nambah takbir 1 misalnya, bagaimana dengan makmum ini? Apakah makmum ini itu sunat nambah atau tidak, kan gitu, ikut imam. Ngerti maksudnya? Ya, jadi imam nambah takbir yang kelima misal tambah 1, makmum ini tahu dia sudah 4 takbir kita, imam nambah sudah 4, nama sudah yakin 4, semua kita sudah yakin 4, tapi imam yang nambah 1 misalnya. Nah, kita bagaimana sebagai makmum? Itu pertanyaannya. Nah, di sini dikatakan ya, orang sudah Allahu Akbar makmum ditegur. Ya, orang sudah Allahu Akbar yang kelima, apa mau ditegur? Ini kan sudah terjadi ini. Ya, sudah terjadi Allahu Akbar nambah dia yang kelima. Ya, bagaimana mau ditegur yang sudah terjadi? Ya, iya, tapi kalau sudah Allahu Akbar dia, kayak itu persoalannya. Ya, tidak bisa ada yang ditegur.
Yang mau diapain? Orang sudah terjadi itu, Allahu Akbar. Nah, itu kan syaratnya. Makmum ini bagaimana gitu? Makmum bagaimana? Di sini dikatakan adalah ya, la tusannu lahu mutaba'atu fi zaidi bal tukrah. Makmum tidak disunatkan untuk ikut imam nambah. Ya. Makmum tidak disunatkan untuk ikut imam nambah. Diam. Ya, artinya dengan ikut nambah. Bahkan dikatakan bal tukrah, bahkan umum bahkan hukumnya makmum yang nambah takbir hukumnya makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Jangan, hukumnya jangan. Biarkan sudah imam itu sudah lima takbir. Kita imam takbir nambah lagi satu, kita jangan nambah. Ya sudah, biarin aja. Ya itu dia. Yang makmum tidak perlu nambah, dan hukumnya kalau nambah itu makruh, jangan, pokoknya jangan nambah. Tapi toh walaupun malota bahu lam tabsul ma taqaddama. Nah, kalaupun misalnya nambah juga ini makmum ini, ya nambah, bagaimana sholatnya? Tetap sah sholatnya, nggak batal sholatnya makmum ini, dan walaupun dia hukumnya makruh gitu. Ikut imam nambah hukumnya makruh, ya dia tidak batal sholatnya, tapi cuma hukumnya makruh. Kalau misalnya makmum ikut gitu, terlanjur juga ikut, ya karena imamnya nambah, dia juga ikut terlanjur nambah, ya itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah ya wa yusannu raf'u yadayhi fit takbiratil arba'. Ya, kemudian disunatkan hukumnya bagi kita semua yang sholat jenazah itu untuk mengangkat tangan pada semua takbir yang 4. Mengangkat tangan itu yang benar caranya sesuai dengan syariat. Ya, kadang-kadang orang angkat tangan, ya Allah begini, Allahu Akbar. Nah, itu harus sesuai dengan syariat. Bagaimana yang sesuai dengan syariat? Allah, nah harus ini Allah. Jangan sekedar, termasuk yang biasa itu sholat setiap hari itu. Kadang-kadang orang angkat tangan, ya, kadang-kadang orang angkat tangan setengah hati. Ya, setengah hati. Bagaimana caranya setengah hati? Ya, misalnya dari apa? Dari ruku misalnya, dari ruku ada ihram misalnya, Allah. Setengah itu bukan itu syariatnya. Yang beneran, ya. Yang benar sesuai dengan syariat. Allah, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Kadang-kadang itu yang itu memang sunat sih. Cuma penting. Cuma penting yang itu walaupun sederhana seperti itu cuma penting. Ya, kadang-kadang tapi sami Allahu liman begini, sami Allahu liman hamidah. Itu juga bukan syariatnya. Ya. Bukan itu pada waktu apa? Dari ruku sampai Allahu liman hamidah begini dia. Salah itu. Benar. Allahu liman hamidah, Allah harus begini angkat tangan. Angkat tangan seperti Allah liman hamidah. Dan angkat tangan itu kan ada 4 dalam sholat. Ada 4. Pertama waktu takbiratul ihram. Dan memang sunat sih. Takbiratul ihram, kemudian waktu ruku, mau ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allah, jangan begini, itu kan setengah hati ya begitu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku, terus sami Allah, ngangkat tangan lagi. Yang ketiga, yang keempat kapan? Pada waktu kita naik dari rakaat kedua setelah kita tasyahud awal. Ya, Allahu Akbar. Itu yang setelah itu tidak ada lagi dari syariat. Kadang-kadang ada orang yang apa naik dari rakaat pertama rakaat kedua angkat tangan dia. Tidak benar itu, tidak disyariatkan yang gitu. Ya, tidak disyariatkan. Ini harus diperhatikan karena syariat yang mengajarkan kita seperti itu. Tidak bisa kita karang-karang. Kalau yang nanya misalnya, yuk kenapa naik pada rakaat dari rakaat pertama ke rakaat kedua dapat pakai angkat tangan? Yuk, tidak bisa ditanyakan begitu, orang syariatnya seperti itu, ya. Tidak bisa kita tanyakan dulu kenapa?
Memang itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah bersabda seperti itu. Salatlah kalian seperti aku salat. Rasulullah ya seperti itu sudah. Jangan nanya apa, kenapa. Jangan nanya yang gitu. Nah ini dia, ya. Kaitannya dengan apa? Takbir, apa mengangkat tangan waktu apa itu? Ya, waktu kita termasuk sholat jenazah. Ya, jadi angkat tangan, ya, angkat tangan, kemudian setelah itu wawabuhu ma ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi ka ghairiha minas shalawat. Kemudian tangan itu ditaruh di mana? Sudah bisa dekat. Allahu Akbar, dekat. Allahu Akbar sampai 4 kali itu dekat. Jangan dilepas. Allahu Akbar, lepas. Bagaimana kalau ngelepas? Ya sholat. Cuma tidak dapat kita pahala sunat. Itu aja. Padahal itu penting. Pahala sunat dalam setiap ibadah kita itu. Ya Allahu Akbar, taruh apa bisa dekat dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Ya, rukun yang ketiga. Yang keempat warabiu fatihatun, ya. Yang keempat adalah membaca Fatihah ba'da ayyi takbiratin minha. Membaca Fatihah, kapan baca Fatihah yang rukun, yang wajib? Yang wajib itu kan baca Fatihah. Kapan waktunya? Kapan kita lakukan itu? Ya. Di sini dia kan ba'da ayyi takbiratin minha. Baca Fatihah itu boleh setelah takbir pertama, boleh setelah takbir kedua, boleh setelah takbir ketiga, boleh setelah takbir keempat. Cuman yang afdal adalah setelah takbir pertama. Itu dia. Jadi membaca takbir pada salat jenazah itu kapan saja. Ya, setelah takbir yang 4 itu, yang pertama yang setelah takbir kedua, ketiga maupun yang keempat boleh, tetapi yang afdal wal aula afdal wal ula afdalu. Nah, yang pertama pada takbir pertama itu yang afdal. Dan jangan sekali kita Allahu Akbar, jangan sama sekali kita baca apa? Baca doa iftitah. Tidak disyariatkan baca doa iftitah untuk salat jenazah. Ya. Dengan bagaimana dengan ta'awuz? A'udzubillah, kalau ta'awuz itu sunat. Jadi Allahu Akbar boleh a'udzubillahi minasyaitonir itu sunat. Atau langsung bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Al-Fatihah. Itu jangan sama sekali Allah kabirat, jangan. Tidak disyariatkan untuk membaca doa iftitah pada salat jenazah. Itu dia. Jadi wal ula afdalu falahu an yajma' bainal fatihati was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam pada sunnati. Nah, kalau umpamanya kita tidak baca Fatihah pada setelah takbir pertama, ya kan? Pada takbir pertama, setelah takbir pertama, maka berarti kita membaca misalnya Fatihah ini setelah takbir kedua. Ini artinya apa? Ini artinya setelah takbir pertama itu kosong bacaan kita. Tidak ada kan dibacakan? Ya? Tidak yang takbir pertama, setelah takbir pertama Allahu Akbar, tidak kita baca Fatihah misalnya. Karena boleh tadi kan? Karena boleh. Ya, boleh tidak baca Fatihah pada takbir pertama. Lalu kita mau baca pada setelah takbir kedua, boleh kan gitu. meskipun yang afdal setelah takbir pertama kan syariatnya. Jadi pada takbir pertama tidak mau saya baca Fatihah misalnya setelah takbir pertama Allahu Akbar, apa yang kita baca? Tidak ada, diam. Ya. Jadi begitu sudah diam karena tidak mau kita baca. Nah, misalnya pada takbir pertama, terus takbir kedua apa? Allahu Akbar, ya Allahu Akbar takbir kedua. Nah, di sana kita baca Fatihah gabung dengan sholawat. Gabung dengan itu boleh, dari sisi bolehnya maksudnya, sisi bolehnya. Tetapi afdalnya yaitu setelah takbir pertama Allahu Akbar baca Fatihah kita mulai dengan ya Bismillahirrahmanirrahim atau sunat hukumnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Kemudian apa? Jangan baca ayat lagi, baca surat.
Tidak disyariatkan juga baca surat, baca ayat untuk sholat jenazah. Membaca qul a'udzu birabbin nas, jangan. Udah Fatihah doang selesai. Waladdallin. Amin, amin ya. Menurut rangkaiannya. Jadi jangan baca yang surat, jangan baca ayat sebagainya gitu. Jelas niki? Nah, jadi Fatihah itu dibaca awalnya, afdalnya pada setelah takbir pertama. Boleh pada takbir setelah takbir kedua, ketiga maupun keempat. Yang berarti kalau kita baca Fatihah setelah takbir kedua, maka berarti setelah takbir pertama kosong. Tidak kita baca apa-apa. Nanti setelah takbir kedua baru kita baca Fatihah. Pertanyaannya adalah mana duluan? Fatihah atau selawat? Misalnya kan? Nah, ini dikatakan bahwa tidak ada ketentuan la yusaratu tartibu bainahu wa bainal wajib ba'da hadhihi takbirah. Dan di sini tidak ada ketentuan. Boleh saja Fatihah duluan, selawat belakangan, atau selawat duluan, Fatihahnya belakangan, boleh. Tidak ada ketentuan. Kalau umpamanya mau baca Fatihah setelah takbir yang kedua maupun setelah takbir yang ketiga maupun setelah takbir yang keempat, misalnya. Ini secara hukumnya maksudnya. Ini kita jelaskan hukumnya dulu. Nah, terlepas daripada umpamanya orang ini ikut imam misalnya, ya masbuk misalnya, itu nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, jadi mensurat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajuz ikhla'u takbiratil ula min al-qiraati wa la yajuz an qira'a ba'dal Fatihah. Bagaimana kalau umpamanya, ya ini habis begitu tuh ulama menjelaskan, wa la yajuz an yaqra'a ba'dal Fatihati fi ruknin wa ba'daha fi ruknin akhar. Bagaimana kalau umpamanya baca Fatihah pada takbir pertama separuh dibaca setengah Fatihah setelah takbir pertama. Nanti pada takbir kedua lanjutkan gitu. Bagaimana yang begini? Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh yang begitu tuh. Wala yajuzu, tidak boleh. Ya, Fatihah pada takbir pertama sampai dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti lanjutkan pada takbir yang kedua itu siratal ladzina. Nah, itu tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh. Harus utuh pada setiap takbir yang kita mau baca Fatihah tersebut. Itu dia. Biar kemudian. Nah, ini dia. Wasannu israrul Fatihati walau lailan. Dan membaca surat Fatihah itu dibaca secara sir. Jangan keluar suara kita. Ya. Siapapun dia, imam maupun makmum. Jangan sampai keluar suara kita ya dengan ketahuan jahar. Sir, walaupun sholat malam, waktu malam kita sholat jenazah tetap sir, ya sir. Bagaimana kalau umpamanya ada yang jahar, sah si sholatnya cuma makruh? Iya, itu dia ngapain? Ya, sholat sah, cuma makruh hukumnya. Ya, fi anna kulla anna kullan la yusra'u fihi suratu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tidak disyaratkan juga tidak disyaratkan membaca surat sudah tadi. Wa sannu jahrul imami awil muballigh bit takbiri wassalam. Ini dia nih. Kalau membaca takbir yang 4 itu bagi imam hukumnya sunat jahar. Di salat jenazah termasuk salat seharian. Membaca takbiratul intiqal, takbiratul ihram itu bagi imam itu disunatkan jahar. Imam. Ya, bagi imam yang disunatkan jahar adalah imam atau muballigh. Itu yang disunatkan jahar, membaca takbir yang 4 pada salat jenazah atau takbir yang biasa kita ucapkan pada setiap salat yang 5 waktu atau yang lainnya gitu. Ya, jadi Allahu Akbar ya, terus kita ucapkan itu dengan jahar oleh imam. Bagaimana dengan makmum? Jangan. Ini bagaimana ada makmum kadang-kadang ini berjamaah kita atau dia sholat sendirian ya, Allahu Akbar, tidak benar itu ya. Jadi jahar tidak benar, jadi imam jahar, makmum ikut jahar. Itu bagi makmum apa? Makruh itu.
Jadi kemudian ada kadang-kadang makmum begitu Allahu Akbar, imam sujud, imam ruku, imam sujud. Kalau imam kan jaharnya hukumnya sunat. Sunat jahar bagi imam. Ada makmumnya aku Allahu Akbar kedengarannya. Tidak boleh itu. Ya. Misalnya dia masbuk, dia tak datang. Mau masbuk ke mau tidak. Tidak yang ikut imam, orang ikut imam. Ikut imam, sholat dari awal. Allahu Akbar, imam takbiratul ihram kan. Dia harus sir orang ini. Kita aja imam harus sir. Dan kita jangan kita jahar. Kalau kita jahar yang begini apa hukum? Makruh gitu loh. Makruh hukumnya. Kadang-kadang ada mungkin tidak sadar, tidak tahu atau tidak sadar ya. Kadang-kadang kebiasaan orang begitu imam ruku Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Kecuali kalau itu mubaligh. Orang yang menyampaikan Allahu Akbar itu untuk yang makmum yang lain. Nah, kalau itu sunat hukumnya. Tapi kalau ya itu namanya mubaligh. Mubaligh. Ya, mubalik seperti di Mekah atau di mana itu ya, supaya sampai kepada makmum yang lain. Kadang-kadang yang ya itu Allahu Akbar, dia kedengaran, ini jahar itu, jahar. Ya, jadi yang boleh jahar cuma imam. Pada takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Ya, jangan makmum ikut-ikutan. Ya, Allahu Akbar, imam dia ikut Allahu Akbar. Itu apa hukumnya? Makruh. Makruh hukumnya itu. Tidak usah, tidak perlu. Ya, cukup sir saja kita. Ya. Jadi atau kadang-kadang bacaannya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kedengaran gitu loh. Itu jahar itu kalau kita dengar, orang-orang lain dengar. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Ya. Jadi ini yang gini-gini sederhana tetapi perlu diperhatikan supaya apa? Supaya tidak ada sholat kita tidak ada yang cacat, tidak ada cacat dalam sholat kita. Karena kalau kita mengerjakan yang makruh dalam sholat itu, makruh karena artinya dibenci. Dibenci oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan hal-hal yang dibenci oleh syariat. Ya, karena kalau itu yang kita lakukan, kata ulama mengatakan akan mengurangi pahala sholat kita. Yang makruh-makruh itu kita lakukan, jangan sampai itu. Kita berupayalah semaksimal mungkin tidak kita melakukan yang sunat-sunat dan menjauhkan diri dari yang makruh-makruh supaya sholat kita menjadi lebih sempurna. Itu termasuk sholat jenazah seperti ini. Ya. Jangan kita ikutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah, cukup sir saja. Ya. Baik pada takbiratul ihram maupun pada takbir-takbir yang berikutnya. Wallahu subhanahu. Ada pertanyaan? Sila. Kalau ada sholat jenazah, makmum terlambat, takbir terakhir dia datang. Bagaimana mengulangi? Oh, nanti ini agak panjang tuh bahasannya itu. Nah, itu namanya masbuk kan. Nah, karena takbir itu menjadi rakaat sholat jenazah. Itu dia ya, prinsipnya. Takbir itu setiap takbir itu menjadi hukumnya rakaat pada sholat jenazah. Bagaimana kalau umpamanya seperti tadi ada caranya, ada kaifiatnya itu. Nanti benar lagi mungkin insyaallah. Ya, supaya nyambung nanti pada saat itu. Tidak sah sih sholatnya kalau ikut salam ya. Sholat cuma serakaat namanya itu rakaat. Ya, nanti kita akan bahas itu. Karena agak panjang sedikit itu bahasannya. Ya, baik. Mungkin ada yang lain masih jelas? Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sholat jenazah di rumah sakit. Nah. Terus kita dibawa ke masjid. Salat lagi. Sholat lagi. Oke, itu ada penjelasannya, cuma tidak terlalu panjang. Itu hukumnya apa? Ya, itu katanya di sini disebutkan tidak sunat. Kalau kita sudah mensolatkan jenazah, itu hukumnya dia sunat. Lalu apa hukumnya dia sunat? Mubah saja. Mubah itu apa? Tidak dapat pahala apa-apa. Mubah. Hukumnya mubah disebutkan di sini. Jadi kalau kita mau sholat jenazah, sudah tadi. Terus mau sholat jenazah lagi. Jadi tidak berjamaah. Walaupun tidak berjamaah, tadi tidak perlu kita sholat jenazah lagi. Karena hukumnya itu adalah
Tidak sunat, dikatakan tidak sunat. Lalu dijelaskan itu hukumnya mubah. Mubah itu apa? Tidak dapat apa-apa. Kan itu. Pahala tidak dapat, dosa tidak dapat. Lalu apa hukum pekerjaan kita? Ya sudah, tidak ada apa-apanya. Ngapain kalau begitu kan? Tidak usah saja gitu. Pekerjaannya tidak dapat apa-apa. Itu yang di rumah saja pasti. Ya bagi yang bersangkutan. Boleh ikut-ikut lagi ke imam. Iya hukumnya tidak sunat. Hukumnya tidak sunat. Jadi jangan ngapain gitu. Enggak usah gitu. Cukup satu kali itu saja. Nah, cukup satu kali saja, enggak usah. Akan tetapi sholat jenazah itu akan sebaiknya jangan begitu caranya, jangan satu-satu jangan. Tunggu dulu kita cukup paling tidak 40 orang. Atau kalau bisa 100 orang baru kita sholat jenazah sama-sama. Kebanyakan kalau di kampung kadang di rumahnya disolatkan. Itu yang perlu diperbaiki. Harus diperbaiki. Tidak ada barakah yang mana ada barakah. Katanya ada nah itu dia. Tidak ada itu. Ya tidak ada. Kipayah katanya tidak ada. Nah, ada. Bisa tunggu saja nanti kalau umpamanya di masjid sebanyak-banyaknya kita. Yang minimal tunggu 40 orang. Kalau bisa sampai 100 orang atau lebih tunggu. Ya, itu yang disyariatkan itu. Ya, jangan kita satu-satu sholat, apalagi setelah mandiin sholat apa itu gitu. Ya, tidak ada syariat seperti itu. Jelas Niki? Oke. Baik, mungkin ini dulu. Lagi satu. Sila. Ini masalah jenazah. Dalam pertama mengucapkan takbir tidak dicantumkan niat untuk empat takbir. Tadi niat. Kayaknya tidak disebutkan, hanya itu aja, tapi tidak disebutkan empat takbir. Aku sholat atas mayit ini perbu. Tapi itu aja yang wajib, yang rukun. Kalau ditambah dengan itu 4 takbir boleh dan hukumnya sunat. Lillahi ta'ala boleh ditambah lillahi ta'ala karena ta'ala itu hukumnya sunat. Itu dia. Sunat saja. Bagus kalau ditambah dengan 4 takbir. Jelas Niki? Iya sila. Yang 3 takbir ada yang kita sholat. Maksud ada? Atau mungkin waktu dia berjamaah jadi makmum dia berjamaah tapi dia datang belakangan. Tak masbuk itu masbuk dari awal terus. Iya, jadi yang 3 takbir. Nggak usah sih sholat jenazahnya. Ya. Tegur itu, ya harus ditegur. Nggak sah sholatnya. Nggak sah itu 4 takbir. Ya, itu rukun itu. Takbir yang 4 takbir itu rukun. Kalau 1 aja enggak, berarti nggak sah itu. Berarti nggak melaksanakan rukun takbir yang 4 itu. Kecuali kalau dia itu masbuk, lain cerita itu. Oh, dia motong, berarti orang 4 dia 3. Iya. Kan kira satu berarti dia doa itu yang takbir 3 atau 4 jadi hanya jadi 1. Iya. Ini kemungkinan. Enggak tahu ya. Jadi itu dia 3 takbir, orang 4 takbir yang lain. Jadi yang lain imam dan yang lain-lain 4 takbir, dia sendiri yang 3 takbir gitu. Imam kan takbir 3 kali. Imamnya. Imam juga 3 kali makmumnya itu. Di sini Kak. Oh iya. Iya. Itu tidak sah. 4 takbir yang rukunnya tidak sah. Ya, baru dengar takbir. Ya. Ya, itu artinya dia apa? Tidak sah. Jadi kalau umpamanya itu tiba takbir, 3 yang kita yang jadi makmum nambah lagi gitu. Nambah lagi kita 1 takbir. Ya, boleh nambah. Harus kan rukun. Iya, tambah 1 kita. Ya,
ya boleh 3 takbir, tidak sah karena itu rukun. Baik, mungkin nah ayo. Pada saat kita selesai sholat jenazah atau salat, maka lalu kita sampai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu bagus sekali pertanyaannya. Nanti akan ada ya. Nanti akan ada bahasannya. Siapa yang mengatakan itu, siapa yang tidak, dan sebagainya ada pendapat ulama seperti itu. Insya Allah nanti mungkin besok minggu depan. Insya Allah, ya. Ya, baik. Ya, sudah. Baik, insya Allah itu. Tapi yang kita pakai ada wabarakatuhnya gitu. Yang kita pakai ada wabarakatuhnya. Gitu. Ya, untuk sholat jenazah. Yang lain tidak usah pakai. Ya, untuk sholat jenazah khususnya kita nambah wabarakatuh gitu. Penjelasannya bagaimana itu terjadi, bagaimana kita lakukan, itu ada penjelasan dan nanti insya Allah pada sila. Oke. Oke. Boleh kita sholat jenazah di atas kuburan. Apa yang maksud? Sholat jenazah di atas kuburan. Oh, ada juga penjelasannya itu nanti. Ya, ada. Ya, insya Allah. Jadi bahkan kalau sudah ada banyak orang yang sudah melakukan itu, di sini dikatakan banyak orang yang melakukan itu, ya, jenazah maksudnya udah kita tunggu orang kan rame-rame banyak orang sholat jenazah di masjid. Kan masjid, ya udah di sana sholatnya lebih abdol justru dikubur itu, di kuburan justru yang lebih abdol. Boleh di masjid sendiri maupun berjamaah, tapi abdolnya menurut ulama dikubur lebih abdol. Ya, di kuburan sudah dikubur maksudnya, sudah dikubur, baru aja dikubur. Itu boleh. Ya. Bukan sama jenazahnya masih. Iya, jenazah sudah dimakamkan, sudah ditanam jenazahnya ini. Dari tanah. Waduh, Allah, bukan gaib. Enggak, bukan gaib, itu lain. Jenazah biasa. Jenazahnya ada. Iya, Allah Akbar. Jadi yang tadi itu kalau umpamanya sudah orang sholat banyak, misalnya kita datang belakangan, boleh kita sholat juga belakangan sendirian atau berjamaah di masjid, itu boleh. Cuma boleh juga dilakukan nanti setelah pemakaman selesai, penguburan selesai di kuburan gitu. Bahkan yang di atas kuburan itu kayak dikuburkan di sini kita sholat. Boleh, itu loh. Boleh. Bahkan ada ulama mengatakan itu lebih akbar gitu loh. Nah, itu maksudnya. Iya, daripada kita sholat di masjid. Nah, gitu. Jelas sedikit. Itu akan saya bahas insya Allah. Dasarnya, dasar hukumnya, siapa yang mengatakan dan seterusnya. Baik. Terima kasih. Ya, selesai nih Niki. Dah ampun, nggih, baik. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.